Saya bingung deh sama kamu. Semua karyawan di kantor itu semuanya pada menghargai saya. Nggak ada yang berani untuk ngajak saya bercanda. Tapi setiap kali saya menugaskan kamu untuk jemput saya, kamu bersikeras buat ngajakin saya bercanda. Emang kamu pikir bercandaan kamu itu lucu? Enak sekali. Masih jam berapa ini? Udah nyantai-nyantai aja. Ada apa sih, Bu? Ada apa sih, Pak? Udah siap banget. Mungkin ntar lagi tinggal berangkat aja. Lagian jadi kok lama banget sih? Oh, maaf, Bu. Saya kan di perjalanan lagi macet. Saya boleh duduk, Bu? Ya udah duduk aja. Saya capek dari tadi nunggu kamu. Kamu tahu nggak? Kalau ini itu hari yang paling penting buat saya. Saya ada pertemuan dengan klien. Jadi kalau sampai kamu jemput saya aja telat, gimana nanti? Saya pegangin dulu jasnya. Nggak usah. Kamu di sini tuh cuman ditugaskan untuk jemput saya, bukan untuk pegangin jas saya. Ya, dan saya karyawan baru, apa salahnya, Bu? Sekarang gini deh, Latihan. saya bingung deh sama kamu. Semua karyawan di kantor itu semuanya pada menghargai saya. Nggak ada yang berani untuk ngajak saya bercanda. Tapi setiap kali saya menugaskan kamu untuk jemput saya, kamu bersikeras buat ngajakin saya bercanda. Emang kamu pikir bercandaan kamu itu lucu? Ya, lucu banget menurut saya, Bu. Aku tanya langsung nggak ya? Kenapa dia? Gara-gara kamu telat, mood saya jadi hancur, saya jadi nggak pengen ke kantor kan? Coba aja kamu datangnya on time. Di jalan kan macet, Bu. Seandainya Kamu Ibu macet terus yang jadi alasan. Saya ini kurang baik gimana sih sama kamu? baik apaan, Bu? Baru masuk aja. Saya udah dicuekin. Ibu sikapnya tuh dingin banget sama karyawan, Bu. Tak termasuk saya. Ini saya membuat agar Bu Sinta ini gak cuek sama saya, sikapnya menjadi hangat kepada saya. Gitu, Bu. Emangnya kamu masuk ke kantor saya itu tugasnya buat menghibur saya? Emang nggak ada gitu karyawan yang kerja di kantor saya tugaskan untuk menghibur saya? Ya, kalau Ibu menugaskan saya buat menghibur Bu Sinta, ya gak apa-apa, Bu. Bu, semakin Bu Sinta itu dingin sama saya, semakin cuek juga sama saya. Bu Sinta itu bikin saya semakin penasaran. Saya gak peduli, saya mau dipecat atau gimana. Kamu tuh jelancang banget ya sama saya. Saya harap di sini kamu sama kayak karyawan yang lainnya, semua menghargai saya. Jangan coba-coba buat ngegodain saya ya. Saya gak pernah. Kamu gak perlu pegang-pegang di saya. Tugas kamu di sini kerja. Jadi kamu gak perlu berusaha keras untuk menghibur saya, membuat saya tersenyum. Itu semua gak penting dan saya gak minta itu semua. Saya ini gak pernah mau mencoba buat menghibur Bu Sinta ataupun yang lain. Saya cuman pengen orang lain itu gak cuek sama saya, Bu. Begitu, Bu. Ya kalau kamu pengen orang lain gak cuek sama kamu, kerjaan kamu juga harus bagus dong, harus oke. Kalau masih kayak gini, antar jemput masih telat. Ya gimana orang gak mau cuek sama kamu? Ya, Bu. Udahlah, sekarang tugas kamu tuh cuma buat jemput saya, bukan buat ceramain saya. Bu, mohon maaf ya, Bu. Saya ini kan sebenarnya bukan jadi sopir. Jadi yang antar jemput Bu Sinta itu harusnya sopir. Saya karyawan baru. Tapi Bu Sinta seakan-akan cari waktu buat bareng sama saya. Ya udah, gitu. oke, kalau kamu nggak mau, saya mau tinggal masuk ke dalam, tinggal saya hubungin deh. Oke, maaf Bu. Kok sebegitu dong? Bu Sinta mah begitu terus. Ya karena kamu kan tahu, sopir yang bisa jemput saya juga lagi pulang kampung. Kan biasanya kadang minta jemput sama Pak Gita, Bu. Ini Kamu jangan kegeeran deh. Kamu pikir dengan adanya saya suruh kamu buat jemput saya pengen berduaan sama kamu gitu di mobil?
Bisa jadi Bu. Oh, maksud saya Kamu lancang banget ya jadi orang. bukan begitu Bu. Duh, jangan emosi terus dong. Jangan sampai kamu berdiri di sini bikin saya emosi terus. Ya udah deh, saya minta maaf Bu. Cengengesan terus dari tadi. Kamu tuh sebenarnya maunya apa sih? Saya bukan cengengesan Bu. Saya ini kan orangnya sabar. Walaupun Bu Sinta dingin, suka marah, cuek sama saya dan juga yang lain, saya tetap sabar. Pak Bagas yang terhormat, orang kalau memang orang itu sabar, nggak mungkin mengakui dirinya sabar. Mana ada sih orang sabar yang mengakui dirinya sendiri itu sabar? Kayaknya Pak Bagas ini perlu belajar banyak deh sama saya. Ya semoga aja sikap saya bisa sempurna kayak sikap Bu Sinta. Bu, kalau mau masuk ke mobil silahkan masuk Bu. Ya udah. Ada cewek baru rambut merah-merah. Masih nyanyi? Oh enggak Bu, maksud saya nih harus masuk. Silakan Bu. Rambut cantik merah-merah. Wah. Ya Bu. Loh. Baik banget sih Bu Sinta. Jalan Bu. Mana Pak Gita? Katanya mau janjian di sini. Sepi banget. Atau jangan-jangan dia lupa ya? Pak. Dari tadi, Mar? Baru sampai. Jadi gimana Pak? Apa informasi yang Pak Gita bakal bilang kepada saya sampai saya ditelepon disuruh ke sini? Begini, Mar. Aku harus berapa kali ngomong sama kamu. Ngomong masalah apa dulu Pak? Kamu jangan sering bikin masalah sama karyawan baru itu. Ini pesan dari Bu Sinta, Mar. Kalau semisal kamu tetap cari masalah sama karyawan itu, kamu bakal dipecat sama Bu Sinta. Pak, saya itu bukan cari masalah. Saya cuma ngasih tahu kalau pekerjaan dia salah, ya wajar dong kalau saya tegur Pak, daripada nanti tambah parah, ya kan? Saya tahu kamu ya, Mar. Dia itu nggak ada masalah, pasti dijadiin masalah sama kamu. Nanti kamu sendiri yang rugi, Mar. Kalau misal kamu nggak ada pekerjaan, kamu mau kerja apa? Kamu harus mikir kayak gitu dong. Pak, kenapa orang baru itu harus dibela terus sih Pak? Kenapa nggak saya aja Pak? Pak Gita sekarang juga ngebela dia. Kalau Apa sih, kerjaan kamu benar, Mar, kamu nggak bakalan. Ya, saya paham Iya. Pak kalau masalah itu. Cuman kan ya nggak gitu konsepnya juga Pak. Pak Gita negur dan Ibu Sinta juga ngancam sama aku. Saya itu sama Bu Sinta nggak pilih kasih, Mar. Iya Pak. Saya Ini minta udah maaf. dipikirkan dari awal, Mar. Baik. Jadi, kamu nggak perlu kayak gitulah sama karyawan baru itu. Kisan juga kan dia nanti malah nggak betah di kantor kita. Iya Pak. Maaf kalau saya sering bikin ulah. Oh iya Pak. Ngomong-ngomong nih Pak. Kenapa sih Ibu Sinta itu berubah seketika? Setahu aku nih Pak, Ibu Sinta itu orangnya cuek, bodo amat, dan sifatnya juga dingin. Tapi kenapa ketika orang baru itu datang, Ibu Sinta langsung, ya nggak seperti biasanya, langsung tertarik aja. Apa jangan-jangan Ibu Sinta itu suka ya Pak sama orang baru itu Pak? Begini, Mar. Itu udah masalah pribadi. Jadi bukan urusan kita berdua lagi. Jadi kamu nggak perlu ya mempermasalahkan itulah. Ya nggak habis pikir aja Pak. Ya aku sendiri nih Pak, Umar Pak, aku juga mau sama Ibu Sinta Pak, tapi sadar diri saya cuma bawahan. Ya dibandingkan orang baru itu Pak,
kayaknya lebih ganteng saya. Aduh, Umar. Ya, menurut Pak Gita gimana? Mending kamu nggak usah ngurusin itu, Mar. Mending kamu kerja aja deh yang benar. Ya Pak, maaf kalau saya lancang. Begini Pak, saya ada satu permintaan lagi sama Bapak. Pak, apakah di kantor sedang sulit ya untuk naik jabatan Pak? Kamu Kenapa? yakin mau naik jabatan? Ya iyalah Pak, masa saya mau tetap seperti ini aja Pak? Kalau bisa Pak Gita rekomendasiin deh sama Ibu Sinta. Ya walaupun saya lebih hebat daripada orang baru itu, walaupun saya iri nih Pak sama dia, itu nggak jadi masalah. Yang penting saya naik jabatan Pak. Ya, kamu harus kerja yang baik dulu, harus target setiap setoran, baru kamu bisa naik jabatan, Mar. Kamu aja kerjanya nggak becus, malah mau naik jabatan. Mar, gimana sih Mar kamu mikirnya, Mar? Iya Pak. Ya kalau emang Pak Gita nggak bisa ya udah nggak apa-apa, saya nggak maksa. Ya emang nggak bisa. Ada lagi Pak, kalau emang sudah nggak ada saya mau pergi aja Pak. Dan satu lagi, Mar, kamu jangan gangguin si Bagas lagi. Kayaknya Usinta udah suka sama dia. Kamu nggak perlu ganggu dia lagi. Ya bodo amat Pak, yang penting saya senang. Maksud saya, yang penting Ibu Sinta senang Pak dengan orang baru itu. Saya nggak bakalan ganggu dia lagi kok, beneran Pak. Nanti kamu jangan pernah menegur Bu Sinta ya. Nanti aku bakal hajar kamu. Baik Pak, saya nggak bakalan gangguin Bu Sinta dan orang baru itu. Tenang Pak. Udah, pergi. Baik Pak. Mari Pak, saya duluan. Permisi, Assalamualaikum. Saya bisa kerja kayak gitu. Pak Umar kemana aja sih? Kita kok lama banget dari tadi udah saya nungguin loh. Bisa-bisa kita telat ke kantor. Aku barusan masih dipanggil sama Pak Gita. Emang ada apa Pak? Kenapa Pak Gita tiba-tiba panggil Pak Umar? Jadi gini, aku mau ngasih tahu sama kamu. Kamu tahu kan, karyawan baru yang masuk kantor itu? Si Bagas itu. Ya, dia itu Emang kenapa Pak? secara tidak langsung Ibu Sinta suka sama dia. Masa iya sih Pak? Ibu Sinta kan bos di perusahaan kita, masa iya suka sama karyawan biasa yang baru masuk sih? Gak mungkin lah Pak. Pak Umar tahu dari mana sih Pak? Aku tahu sendiri karena Pak Gita yang bilang. Jadi aku itu sebenarnya nggak terlalu suka. Aku juga iri kalau misal Ibu Sinta sampai ya ada perasaan sama dia. Kamu tahu sendiri kan, bukan cuman aku yang sering dimarah-marahin, tapi kamu kadang sering dicuekin, sering ditegur juga sama Ibu Sinta. Coba kalau sama orang baru itu, wah sifatnya beda lagi, baik, ramah, dingin lagi. Iya sih Pak. Kan kita semua karyawan di kantor juga udah tahu sifat asli Bu Sinta gimana. Bu Sinta kan emang sifatnya itu dingin sama karyawan, tegas juga. Ya suka marah-marah sih ya, yang namanya juga bos. Tapi dengan sikap Bu Sinta yang dingin dan super cuek itu, masa iya sih Bu Sinta suka sama si Bagas karyawan baru itu? Kamu mah kalau sih tahu ya, kayak nggak percaya gitu sama aku. Ya soalnya kan kita tahu sikap Bu Sinta tuh gimana. Tapi kalau emang beneran Bu Sinta tuh beneran suka sama si karyawan baru ini, itu gak bisa dibiarin sih Pak. Bisa-bisa kalau Bu Sinta itu suka sama karyawan baru ini, bisa-bisa dia ngelangkahin kita tahu Pak. Bisa-bisa Bu Sinta lebih dulu naikin jabatan dia gak sih? Betul, kita harus kasih pelajaran orang itu biar dia itu nggak betah terus dia berhenti dari pekerjaan kita. Bener-bener. Soalnya saya juga nggak suka sih Pak sebenarnya sama si Bagas itu. Tengil banget deh jadi karyawan baru udah kayak sok tahu semuanya di kantor ya kan? Ya. Kita harus kasih pelajaran sama si Bagas itu biar Bu Sinta juga
nggak pilih kasih gitu Pak sama karyawannya ya kan? Masalahnya Ibu Sinta sudah ada perasaan, jadi walau kita harus berusaha untuk nyingkirin dia, kayaknya Ibu Sinta bakal ngebela dia dan bakal percaya sama si Bagas ketimbang kita berdua. Ya kan kita langsung kasih pelajaran sama si Bagas aja Pak ya, jangan sampai Bu Sinta tahu tapi soal ini gitu loh Pak, biar si Bagas itu sehari-hari nggak betah gitu di kantor, ya kan? Ya, aku Ya juga saya juga nggak paham. terima lah, enak aja si Bagas tuh karyawan baru udah mau diperlakukan istimewa gitu sama Bu Sinta gara-gara Bu Sinta suka sama dia. Bukan cuma kamu yang iri, aku juga iri. Kamu tahu sendiri kan, aku dari dulu ngejar-ngejar Ibu Sinta. Cuman respon Ibu Sinta itu ngerasa bodo amat aja sama aku. Dan dia langsung memilih orang baru itu ketimbang aku, ya kan? Coba nih, kamu pikir lagi. Aku sama kamu kerja, ikut serta, ya memperjuangin kantor Ibu Sinta sudah mati-matian. Sedangkan dia baru juga nggak nyampe setahun ya kan kerja, tapi dia sudah dikasih kayak yang VVIP aja sifatnya. Ya beda dengan kita yang cuman disuruh ke Tapi barat. setahu saya ke Bu Sinta timur. tuh sebenarnya juga sama-sama dingin sih Pak sama karyawan baru itu. Tapi di belakang karyawan baru itu Bu Sinta emang selalu ngebelain dia nggak sih? Kalau masalah itu sih aku juga nggak tahu. Nih, perlu kamu tahu juga. Aku tadi ditegur juga sama Pak Gita. Katanya aku nggak boleh bikin masalah sama orang baru itu, atau nggak nanti aku bisa dipecat katanya. Aduh, nggak usah didengerin sih Pak kata Pak Gita. Emang yang berhak memecat itu Pak Gita kan bukan? Kan Bu Sinta cuma yang berhak kan? Jadi ya udah, kita mending langsung kasih pelajaran aja sama si karyawan baru itu biar dia tuh tahu diri dan tahu rasa juga, nggak seenaknya. Ya udah yuk, mending kita jalan sekarang ke kantor Pak daripada kita telat. Ayo. Ntar dimarahin yuk. Udah. Udah Pak. Mari Bu, turun Bu. Semoga aja dia masih gak cuek kayak di mobil. Bu, Kenapa? jaketnya Bu, saya pegang Bu. Kamu terasi Bu. Kenapa? Kok pakai jasa? Dingin Bu. Ibu, Jadi emang aja tugas kerja kan. tapi kan tugas yang saya lakukan sudah selesai Bu. Emang apa coba kamu sebutin tugas-tugas yang udah saya suruh. Saya kan hari ini cuma disuruh jemput Bu Sinta. Ya terus yang kemarin Sudah juga Bu. emang kemarin mau bikin apa? Kemarin saya disuruh ngurusin soal berkas itu Bu. Gitu dong, Bu Sinta sambil ini. Ya udah kalau gitu mungkin kalau nanti kamu ada butuh sama saya, teman saya di kantor di ruangan. Siap Bu. Saya pergi dulu. Iya Bu. Oke, bye. Daripada aku takut-takut dari kemarin, mending aku memberanikan diri aja. Buat ngeliat sikap Bu Sinta sebenarnya gimana. Kemarin cuman berani ngintip ketika Bu Sinta ada di ruangan. Dan sekarang aku udah berani ngomong langsung, ternyata Bu Sinta tuh asik juga walaupun ya dia cuek. Unik juga ya punya bos begitu. Killer banget. Tapi asik. Tapi gak tahu ya sama yang lain. Mending aku duduk di depanin aja deh. Daripada aku di sini ntar kelihatan Umar sama Bu Putri, ribut-ribut lagi. Mereka kan iri sama aku gara-gara Bu Sinta udah bareng sama aku terus. Aku duduk sini aja deh.
Ada Bu Sinta. Pak Umar, Bu Putri, kebetulan sekali saya ketemu sama kalian berdua di sini. Saya mau nyampaikan sesuatu sama kalian. Ada apa ya, Bu? Saya dengar kemarin ada sesuatu yang terjadi di kantor. Saya dengar kalian berdua buat ulah. Oh, itu hanya salah paham, Bu. Jadi Tolong kalian jelaskan salah paham yang kalian maksud. nah, jadi gini, Bu. Kita sebenarnya mau nawarin produk sama seseorang. Ya cuman orang baru itu yang namanya Bagas, dia langsung main serobot aja, Bu. Mentang-mentang dia kenal dengan beliau. Jadinya kita berdebat, Bu, seperti itu. Saya minta kalian berdua jangan bohong deh. Saya tahu kok gimana karakter dari karyawan baru itu. Ya mungkin kalian berdua nggak memberikan contoh yang baik sama dia. Akhirnya dia bisa seenaknya juga kan sama kalian. Enggak, Bu, justru kita peringatin karyawan baru itu, kita ngasih tahu apa aja peraturan-peraturan di kantor supaya dia juga gak salah dalam bekerja, Bu. Ya tapi Bu Putri sama Pak Umar ini adalah senior di sini. Saya nggak pernah loh membeda-bedakan karyawan satu sama lain. Jadi saya harap kalian berdua itu juga bersikap adil sama karyawan baru tersebut. Kan kasihan, dia juga masih baru. Masa iya kalian bisa seenaknya sama dia? Harusnya ngajarin dia yang baik. Tapi ngomong-ngomong, Bu Sinta kok ngebela karyawan baru itu banget ya, Bu? Enggak kayak biasanya ya, Pak Umar? Iya betul, Bu. Ingat, Bu, kita berdua ini senior dan sudah lama bekerja dengan Ibu. Sedangkan orang baru itu nggak nyampe beberapa bulan, Bu. Tapi kayaknya Ibu Sinta malah tertarik sama dia. Udahlah, kalian jangan berpikir bahwa saya membeda-bedakan kalian semua. Semuanya sama rata kok. Saya bersikap sesuai dengan kinerja kalian juga. Kalau kinerja kalian kayak gini terus, gimana perusahaan ini bakal maju? Kalian aja soal produk masih kere-keran buat jualin. Nah, iya, kita berdua minta maaf ya, Bu, kalau kita berdua ada buat salah. Ingat ya, mulai hari ini sampai ke depan, seterusnya saya nggak mau lagi lihat kalian seenaknya bersikap sama karyawan baru yang namanya Mas Bagas itu. Iya, Bu. Kalau sampai nanti ketahuan dan saya dengar sekali lagi kalian ribut-ribut sama karyawan baru itu, ya mungkin saya akan memberikan sanksi yang jauh lebih berat daripada sekarang nantinya. Nah, baik, Bu. Kita bakal mematuhi apa yang sudah dikatakan sama Ibu Sinta. Ya udah kalau gitu saya minta tolong kalian juga kasih tahu tuh karyawan baru kerjanya hari ini ngapain. Baik, Bu. Siap, Saya Bu. masuk dulu ke dalam. Makasih, Bu. Tuh Pak, kan. kan fix si Bagas itu karyawan baru itu ngadu sama Bu Sinta, Pak. Emang Bu Sinta tahu dari mana coba selain si Bagas itu sendiri yang ngadu? Keterlaluan emang. Ini nggak bisa dibiarin terus. Kalau, waduh, nggak tahu lagi. Dia tuh besar kepala, Pak. Dia tuh makin lama makin melunjak, tahu nggak? Kita harus cepatnya ngasih pelajaran biar dia tuh kapok. Iya sih. Ya udah. Ntar lagi kita jangan hanya ngasih arahan sama dia, tapi kita harus kasih dia pelajaran juga biar dia itu nggak semena-mena di sini. Biar dia juga sadar diri kalau dia tuh cuma karyawan baru di sini, nggak sepantasnya dia dapat perlakuan khusus dari Bu Sinta, kan? Udah mending kita cari aja deh, Pak, si Bagas itu. Ya udah. Tadi Bu Sinta bilangnya di mana ya? Bu Sinta nggak bilang sih, Bu Sinta cuma nyuruh buat kasih arahan ke si Bagas itu hari ini kerjanya apa aja. Ya udah kita cari aja. Mungkin dia ada di sebelah. Udah, kita langsung ke sana aja kali ya, Pak. Iya. Ingat, kalau kita mau intimidasi dia, jangan sampai Ibu Sinta tahu, biar kita nggak kena marah lagi hari ini. Kita ancam lah, Pak, si Bagas itu supaya tutup mulut, supaya dia nggak ngomong lagi sama Bu Sinta. Ya udah, Udah, ayo. ntar intinya kita kasih pelajaran supaya Bagas itu kapok dan dia gak betah kerja di sini, Pak. Ya, aku paham kok. Ya, kamu kan tahu sendiri, barusan kita belum juga ngomong, tapi Ibu Sinta sudah tahu duluan. Ya pasti si Bagas itu deh yang ngaduin. Nah, saya tuh nggak rela banget ya, Pak, kita sebagai karyawan lama yang udah bertahun-tahun kerja di perusahaan ini harus kegeser sama karyawan baru yang cuma beberapa bulan kerja di sini, Pak. Iya itu. Ya udah, ayo kita cari orang itu. Sialan.
Enak sekali. Masih jam berapa ini? Karyawan baru udah nyantai-nyantai aja. Ada apa sih, Bu? Ada apa sih, Pak? Enak ya jadi kamu ya. Ya, Baru enak, Pak. kerja beberapa bulan, bos pemilik perusahaan di sini sudah ya ramah sama kamu, baik sama kamu. Bukan, Kamu Mbak. tuh jangan sok-sokan cari muka deh ya di depan Bu Sinta. Kapan saya cari muka? Saya gak cari muka, saya udah punya muka, Bu. Bu, Banget. Ibu Sinta ya. Dia kayaknya tertarik banget sama kamu. Kamu pakai guna-guna apa? emang bilang sama Umar. Gimana katanya, Pak? Aku cuman bercanda, kamu malah Gak usah kegeeran. saya kira ngarep banget. Biasa kayak kamu. Ya, saya kira emang suka sama saya beneran. Cuman kalau saya lihat, Bu Sinta cuek banget sama saya, tapi aslinya dia baik. Kayaknya saya udah mulai ada perasaan juga sama dia, Pak. Dia bos yang unik. Ya, udah berkali-kali saya ngintipin buat mengetahui sikap dia tuh gimana, cara ngatasinnya gimana. Sekarang saya udah tahu. Bu Sinta itu ternyata orangnya baik dan aslinya sabar. Cuman dia dingin aja sikapnya sama orang lain. Jadi kalau Pak Umar udah ngerasa Bu Sinta itu suka sama saya, bantuin dong, Pak. Saya baru Ya sama dia. ampun, karyawan baru nih gak tahu diri banget ya Pak Umar. Tahu diri sih. Pak Bagas, kamu itu di sini buat kerja ya, bukan buat ngintitin Bu Sinta, cari tahu tentang Bu Sinta gimana. Jangan kegeeran. Bisa-bisanya berpikir Bu Bu, Sinta suka sama Aku juga Pak nggak Bagas. begitu paham. Kamu itu nggak pantas sama Ibu Sinta. Ibu Sinta itu pantasnya sama pengusaha. Kalau cuman sekelas karyawan seperti kamu, apalagi jabatan kamu di sini nggak tinggi-tinggi banget kan? Hah? Ya udah kamu nggak usah kegeeran, nggak usah ngarep sama dia. Sadar diri, banyakin ngaca. Ya, saya udah ngaca kok, Pak. Tadi waktu mau berangkat saya juga udah ngaca. Jadi Pak Umar nggak usah begitu juga ngobrol sama saya. Kalau Pak Umar suka sama Bu Sinta terus Bu Sinta gak mau sama Umar, masa mau dipaksain sih, Pak? Maaf, Makanya agak genteng dulu dong. Eh. Sedikit. begini ya. Aku itu nggak suka sama Ibu Sinta. Saya menghormati Ibu Sinta. Begitu. Kalau kamu kan beda cerita. Kalau kamu bukan hanya ngarep nih. Kayaknya kamu emang sengaja ngedeketin Ibu Sinta biar kamu cepat naik jabatan di sini. Iya kan? Itu kan maksud kamu kan? Bener tuh. Kamu mau ngelangkahin saya sama Pak Umar yang udah lebih dulu kerja di sini kan? Bu Putri, Pak Umar, saya cuma mau kasih tahu sama kalian berdua. Saya rela dipecat asalkan saya bisa menikah sama Bu Sinta. Mimpi dia Pak Umar. Kalau dipecat emang Bu Sinta masih mau sama pengangguran? Saya meskipun nggak kerja di sini, uang saya banyak. Kalau kamu uang sudah banyak ya untuk apa kamu masih susah-susah kerja sama orang lain? Saya pikir ya kamu itu hanya alasan aja. Pengalihan namanya. Dengerin baik-baik. Tujuan saya kerja di kantor ini, saya pengen deket sama Bu Sinta. Saya pengen menikah sama Bu Sinta. Dan atasan kalian, si Gita itu kemana? Kenapa gak sopan ya saya bilang Gita? Pak Gita leh. Kamu emang kurang ajar ya. Aku bilangin nanti sama Pak Gita biar kamu itu dipecat. Atau jangan-jangan ya Pak Umar, dia tuh kerja di sini bertujuan buat nikahin Bu Sinta. Jangan-jangan dia mau nguasain kantor ini lagi. Dia mau nguras kekayaan Bu Sinta. Ya kan? Oh, bisa jadi sih seperti itu. Karena Ibu Sinta kan, wah, ini nggak bisa dibiarin nih. Kayaknya aku harus bilang sama Ibu Sinta bahwa hati kamu itu emang busuk ya. Niatan kamu kerja di sini emang nggak bener nih. Pak Umar, saya mau bilang ya sama Pak Umar. Sekali lagi nih, saya mau bilang. Dari kemarin baru saya masuk ke sini, dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang, baru sekarang kan saya ngelawan sama kalian. Karena apa? Saya gak dihargai sama kalian. Seandainya kalian mau menghargai saya dan juga Bu Putri mau menghargai saya bakalan tetap menghargai kalian. Tapi saya diem kok, saya diinjek-injek sama kalian. Saya juga punya harga diri. Dan kantor yang sebegini, cuma segini, itu kecil buat saya, Pak Umar. Alah, kamu nggak usah sok kaya di sini. Kalau orang benar-benar banyak uang dan kaya raya ya, itu nggak ngomong. Nggak kayak kamu. Kamu itu hanya pembohong. Ngomong aja kalau emang Pak Bagas tuh emang butuh banget sama kerjaan ini ya kan. Lagian mau Pak Bagas menghargai kita kayak mau nggak kayak mana kita peduli. Orang Pak Bagas gak ada ngaruh apa-apa kok di kehidupan kita. Ya, Betul. kalau memang saya gak ngaruh, terus kenapa kalian panik saya deket sama Bu Sinta? Hah? Ya, kita cuma ngasih peringatan aja sama Pak Bagas supaya Ya. tahu diri. Emang apa hak kalian buat ngingetin saya? Apalagi ngasih peringatan. Karena Pak Gita bilang kepada kita berdua untuk mengantisipasi orang-orang baru yang deket sama Ibu Sinta. Khawatir nih nanti
perusahaan dia dikuasai oleh orang lain. Ya contohnya nih kayak kamu nih, orang asing nih, baru kerja beberapa bulan sudah sok-sokan di sini. Statusnya cuma karyawan biasa ya. Jabatannya Saya jadi tinggi-tinggi karyawan biasa banget. aja, kalian udah keringet dingin. Apalagi saya jadi bos. Ya sekarang begini ya, orang kalau memang udah berbuat salah atau merasa disayangi dan tidak percaya diri, pasti bakalan panik. Contohnya siapa? Kalian berdua. Cuman kerja di sini, tapi udah sok-sokan merendahkan orang lain. Aduh, Saya ini karena saya gabut, uang saya udah gak muat di ATM saya. Aduh. Kekayaan saya juga udah gak muat. Makanya Kamu bilang seperti itu, tujuannya apa? Hah? Pamer sama kita berdua? saya gak pernah pamer Pak Umar. Cuman dari kemarin saya kan udah diem. Jadi saya terpaksa membongkar identitas diri saya sendiri. Tapi ya percuma sama kalian, kalian juga gak bakalan percaya. Ya iya, karena kamu cuman mulut aja yang ngomong ya. Buktinya nggak ada. Hah? atau dia tuh cuman ngomong apa yang ada di imajinasinya aja kali Pak Ya, Umar. dia Cuman mungkin hibur stres. aja Iya, gitu. stres Percuma dia. sih ngomong sama Bu Putri, Pak Umar nih saya percuma sebenarnya. Yang terpenting buat saya sekarang, saya gak mau gangguin kerjaan kalian, tapi kalian jangan gangguin saya dong. Kita ini sama-sama punya kerjaan, sama-sama punya tugas. Jadi Pak Umar kerjakan tugas Pak Umar dengan baik, Bu Putri kerjakan tugas Bu Putri dengan baik. Gak usah ngurus Benar. kerjaan saya. Saya sama Pak Umar itu udah bertahun-tahun ya kerja di sini. Ya kali kita dikasih nasihat sama karyawan baru. Ya bertahun-tahun tapi kan kerjaan gak ada yang beres kan. Saya baru kerja di sini udah beres semua masalah kerjaan. Udahlah, kamu itu nggak usah banyak omong. Percuma, omongan kamu nggak bakalan kita hargain. Karena percuma. Bu Sinta itu bentar lagi bakalan ketemu sama orang terkaya di kota ini. Bih. Kamu orangnya begitu maksud kamu? Ya iya dong. Tapi Bu Sinta gak ada aja. Kamu lagi sakit kan? Lagi sakit kamu? Hah? Sekarang gini deh. Daripada dianggap omong kosong, kalian pergi temuin si Gita. Bilang aja, dipanggil Pak Bagas. Ngapain kita berdua mau disuruh-suruh sama dia Pak? Ya. Mending Biar Bagas saja yang pergi. kita aduin dia ke Pak Gita karena dia sudah kurang ajar. Bilang aja sama Gita ke sini. Kalau dia macam-macam mau saya pecat gitu. Oke. Oke. Ayo Bu Putri. Ya udah pergi. Kita aja deh Pak. Awas kamu ya. Sumpah. Wah, ada ya orang model begitu. Iri banget ngeliat kehidupanku mau bahagia sama Bu Sinta. Tapi ngomong-ngomong, Bu Sinta itu beneran suka apa enggak ya sama aku? Kalau kata Pak Umar barusan, atau jangan-jangan Pak Umar lagi keceplosan. Sampai ngomong begitu sama aku. Aku gak bisa bayangin. Kalau misalkan tujuanku ini memang berhasil, aku bakalan... Udah saatnya aku ngasih tahu semuanya sama dia. Jadi aku gak perlu repot-repot telepon Gita karena Pak Umar dan juga Bu Putri yang bakalan manggil Pak Gita ke sini. Jadi sekarang aku duduk santai di depan mobil sambil menunggu kedatangan Pak Gita dan aku kasih tahu semuanya sama Sinta sayangku cintaku. Pak Gita Pak Umar. Pak. Berarti Pak. Ada apa lagi, Mar? Kita mau ngasih tahu kabar penting ya, berita penting Pak. Ada apa lagi? Jadi kita itu tadi ketemu sama karyawan baru itu Pak. Pak Terus? Bagas. Terus Dia bilang Pak, katanya mau nentang Pak Gita. Dia nggak ada takut-takutnya sama Pak Gita. Sekalipun dia mau dipecat, ya katanya dia berani Pak. Kita sebagai anak buah Pak Gita nggak terima aja kalau misal benar, Pak Gita Pak. direndahkan seperti itu Pak. dia bilang dia tuh malah awalnya dia bilang nggak pakai Pak, cuman bilang namanya aja kan Iya. Gita gitu Pak. Bilang aja Gita itu, bilang gitu Pak. Ini ya, Mar. Aku nggak percaya sama kalian berdua. Kenapa nggak percaya? Beneran. Tanya aja sama si Putri Pak. Berdua ngedenger sendiri kok si Bagas itu bilang kayak gitu Pak. Dia tuh nggak ini loh, ngomongannya nggak sopan sama sekali ngomongin soal Pak Gita. Padahal Pak, kita selama kerja sama Ibu Sinta, sama Pak Gita juga, kita nggak pernah kurang ajar Pak. Bener tuh Pak. Ya udah, sebentar lagi saya bakalan menindaklanjuti semua ini. Nah bener Tapi tuh Pak. kamu nggak ini, Mar, nggak kasihan sama kerjaan kamu. Maksud Maksud Iya, Pak Pak. Gita apa? Kamu kan masih tetap menemui si Bagas itu kan? Iya, kita ketemu mau ngasih arahan nih sebenarnya. Tanya aja si Putri. Iya bener Pak. Cuman si Bagas itu ngerasa apa ya, kurang ajar aja, sok pinter kayak gitu Pak. Makanya kita nggak terima aja.
sampai ngelecehin Pak Gita. Jadi saran saya sih ya Pak ya, sebagai atasan saya sama Pak Umar, Pak Gita punya wewenang buat mecat karyawan biasa kayak Bagas itu kan Pak. Jadi saran saya Pak Gita mending langsung ambil tindakan aja deh. Begini ya, aku nggak bakalan percaya sama kalian berdua kalau semisal saya nggak ketemu dulu sama orangnya. Ya udah Pak, kalau gitu kita bareng-bareng aja deh samperin si Bagas itu biar Pak Gita juga percaya sama omongan saya, sama omongan Pak Umar juga. Bener, biar Pak Gita itu nggak hanya apa ya, percaya sama orang baru itu ketimbang kita berdua. Oh iya, satu lagi Pak, Bagas itu juga ngomong sama saya sama Pak Umar, katanya dia itu ngelamar kerja di sini dan kerja di sini itu niatannya cuman pengen ngedeketin Bu Sinta. Coba Pak Gita pikir, karyawan mana yang kerja cuman buat ngedeketin bosnya Pak? Yang namanya kerja ya harusnya niatnya kerja lah buat cari uang buat nafkahin keluarga. Yaudah, untuk masalah Bagas itu bakalan saya yang menyelesaikan sebentar lagi. Tapi masalahnya, pekerjaan kamu udah selesai apa belum? Pak, kalau pekerjaan kita belum selesai, untuk apa kita repot-repot untuk nyamperin Pak Gita? Nah, benar tuh Pak. Jadi jangan khawatir soal kerjaan kita, selalu bener kok Pak, dan selalu tepat waktu. Bu Sinta itu sebentar lagi bakalan mau ketemu sama bos yang paling kaya yang ada di kota ini. Jadi kalau semisal pekerjaan kalian belum selesai, kalian sendiri yang menanggung akibatnya. Bos paling kaya di kota ini Pak. Betul. Emang siapa Pak kalau boleh tahu? Meskipun saya ngomong, kalian berdua juga nggak bakalan tahu. Ya udah, nggak apa-apa Pak. Intinya kita samperin Pak Bagas aja, biar dia itu jerah Pak, biar nggak semena-mena juga kan ya. Biar Pak Gita juga bisa langsung kasih tindakan sama si Bagas itu Pak. Ya udah, kalau gitu kita berangkat aja sekarang. Tapi kalau semisal omongan kalian bohong, kalian langsung kemas-kemas dulu. Kamu langsung cabut dari kantor kita. Kita beneran kok Pak, kita nggak ada bohong sama sekali. Ya udah kita ke dalam dulu ya Pak. Kita tunggu di dalam Pak. Ya udah, aku tunggu di dalam dulu. Kalian juga langsung usul. Ya udah. Kok sama aja ya? Kok respon Pak Gita cuma gitu doang ya Pak? Dia gak emosi gitu, gak kesel, gak marah. Kayaknya kita percuma nih ngadu sama Pak Gita, sama Ibu Sinta. Kayaknya kita selalu kalah deh. Bentar Pak Umar, tapi kayaknya Pak Gita tuh masih belum percaya deh sama omongan kita. Ya udah kita langsung tunjukin aja di depan si Bagas sekalian. Udah, mending kita langsung ke sana yuk. Ayo. Kalau Bu Sinta nggak cepat keluar, deh aku masukin dia aja. Nah, ini orangnya Pak. Nih, ada Pak Gita. Kamu tadi nantang-nantang. Hah? Setelah ada orangnya, kenapa kamu ciut kayak gitu? Aku ciut. Ya iya, nggak banyak ngomong kayak tadi. Sekarang bagiin aja deh. Jangankan Pak Gita, Bu Sinta kalaupun mau pergi ke sini, saya pun nggak masalah. Kalau perlu, ya dia mau diajakin menikah di depan kalian berdua. Tuh Pak Gita denger sendiri kan kalau omongan si Bagas ini dari tadi tuh udah gak sopan Pak. Udah Saya ini kurang bukan nggak ajar. sopan ya. Dari kemarin, saya tuh udah nggak sering ngalah. Saya udah menghargai kalian berdua dan saya juga udah mau diperlakukan seperti apapun saya diem. Tapi aku mau kasih tahu sama kamu. Kayaknya hari ini kalian bakalan terakhir deh kerja di sini. Dan jangan harap kalian bisa kerja di perusahaan yang ada di kota ini. Kalau kalian mau kerja, silakan kerja di luar. Yang bayar kita berdua itu bukan kamu. Jadi kamu gak usah ngatur kita. Oh ya, tapi kalau kantor ini bangkrut, siapa yang membayar kalian? Ya udah, itu resiko kita berdua. Nah, ya udah. Kalau misalkan aku gak bantu kantor ini pasti bakalan bangkrut. Alah, kamu aja di sini cuman karyawan biasa. Mau aku karyawan biasa atau bukan, mau aku sopir ataupun apapun profesi aku tuh sebenarnya gak ada urusan sama kalian. Kan bukan kalian yang bayar aku. Begitu kan omongan kalian. Kalian jangan ini deh. Coba sekarang kalian lihat, kita bisa apa ketika ada di sini? Pak Gita tuh kan atasan kita berdua, kok Pak Gita malah diem aja sih? Masa iya Pak Gita takut sama karyawan baru kayak gini? Pak, kita yang tegas dong Pak. Mending Pak Bagas bilang aja deh sama Ini ada apa rame-rame di sini? berdua. Bu Sinta, Bu Pak Sinta. Umar, Bu Putri ngapain ada di sini juga? Nah, jadi gini Bu, ternyata Pak Bagas ini ngelamar kerja di sini Bu. Tujuannya mau
ya mau nguasain perusahaan ibu katanya. Nah, benar tuh, Bu Bu. Sinta. Dia tuh cuma memurutin ibu doang. Bu Sinta percaya omongan dia. Iya. Bu Sinta lagi nungguin orang kan di sini, lagi nungguin orang yang mau ngebantu kantor Bu Sinta yang udah mau bangkrut. Ini orangnya. Kamu? Jadi begini Maksudnya Bu, gimana Pak Gita? perusahaan orang yang bakal membantu perusahaan kita adalah Mas Bagas Bu. Pak Gita jangan main-main deh. Dia kan karyawan saya. Dia Bu Sinta. karyawan baru di... Saya mau kasih tahu sama Bu Sinta. Selama berbulan-bulan, 3 bulan lah saya kerja di sini. Tujuan saya cuma buat ngedeketin Bu Sinta. Bu Sinta ingat enggak? Dulu pernah ada meeting dan saya yang mimpin. Tapi Bu Sinta cuek sama saya. Karena Bu Sinta ngira saya bukan pimpinan. Dan sekarang ketika saya kerja di sini Bu Sinta malah lupa sama saya. Apa jangan-jangan Bu Sinta emang sudah lupa orangnya. Iya tapi saya nggak pernah ingat itu semua. Cuman Kenapa sekarang jadi lembut ngomong sama saya? Gak mau jutek lagi Bu? iya. Hah? Saya sengaja Bu kesini nih buat deketin Bu Sinta. Bu Sinta ini orang yang unik menurut saya. Sama karyawan cuek, sama semua orang cuek. Itu memang tipe wanita yang sangat saya impikan. Tapi saya tahu Bu Sinta itu orangnya baik. Makanya saya mau bantu kantor ini. Saya minta maaf kalau memang... Oh ya, satu lagi. Bu Sinta nggak perlu minta maaf. Saya pengen ngedeketin Bu Sinta dan pengen pacaran sama Bu Sinta. Bu Sinta tentukan sekarang, karena Bu Sinta kan udah berbulan-bulan bareng sama saya. Saya bukan karyawan di sini. Saya cuma mau bantu kantornya Bu Sinta. Sekarang Bu Sinta jawab, Tapi mau apa enggak? masalahnya... Gak usah tapi masalahnya, tapi ini, tapi itu. Sekarang saya cuma mau tanya, mau apa enggak Bu? Kalau Pak Bagus berkenan, saya juga berkenan Pak. Dah cukup. Tapi Gak usah tapi Bu. Sekarang saya cuma pengen ngasih pelajaran sama 2 orang yang udah kurang ajar selama ini sama saya Bu. maksud Pak Bagus... Ya, Pak Umar dan juga Bu Putri udah sering ngancam-ngancam saya, Bu. Mereka berdua udah kurang ajar sama saya dan saya diancam katanya saya mau dipecat, saya mau mau diperlakukan saya enaknya sama mereka karena Umar suka sama Bu Sinta. Apa? Dan saya dibilang gak pantas bareng sama Bu Sinta. Apa itu semua benar Pak Umar? Sudah berapa kali saya ngomong sama Pak Umar sama Bu Putri juga. Tapi kalian berdua nggak ada perubahan ya? Bu, maksud kita cuma mau Alah. ngelindungin Bu Sinta doang kok. Bu. Mau lindungi apaan? Kerjaan kalian gak beres kok. Ya mungkin Pak Bagas bisa langsung menentukan aja Pak. Ya kalau saya menentukan, ya saya sini. Aku kasih tahu sama kamu. Sekarang kamu pergi dan jangan pernah balik ke kantor ini lagi. Kalau enggak, kamu bakalan berurusan sama saya. Tapi Pak, saya kan aduh. Pak, saya mohon Pak. Mau aku tendang lagi. Bu Putri sekarang pergi juga. Daripada Ayo. akhirnya mereka juga udah nerima semua hukuman yang udah saya berikan sama mereka. Dan sebenarnya saya tadi gak mau marah-marah Bu, cuman ini harus biar ini jadi efek jerah. Pak Gita, sekarang mending Pak Gita pergi, saya mau ngobrol berdua sama Bu Sinta. Kenapa Bu Sinta sekarang jadi senyum-senyum Bu? Bukannya Bu Sinta sikapnya jutek, cuek, terus... Enggak kok Pak, saya mau minta maaf sama Pak Bagas. Karena sebenarnya saya melakukan itu semua karena saya nggak mau seluruh karyawan saya menganggap sepele terhadap saya. Emang kenapa? Atau saya pegang tangan? Aduh, jangan Pak, karena dia masih di area kantor. Tapi kan Saya yang lain bingung udah aja kenapa Pak Bagas punya perasaan sama saya Pak, sedangkan selama ini saya juga udah jutek sama Pak Bagas. begini ya Bu Sinta. Bu Sinta emang jutek tampak dari luar, tapi saya tahu Bu Sinta itu memiliki hati yang tulus. Walaupun ya saya sering nggak direspon sama Bu Sinta, sering dibuat marah juga sama Bu Sinta. Sebenarnya kalau boleh jujur sih, ya saya juga ada perasaan sama Pak Bagas. Saya udah tahu kok Bu, Pak Bagas tahu dari mana Pak? Selama Pagi. ini saya sudah tutup juga Pak. tapi Pak Gita yang bilang kayaknya Bu Sinta udah mulai suka sama Pak Bagas. Aduh Pak, Udah Bu, sekarang kita ini gak perlu gengsi-gengsi lagi. Kita ini harus jujur apa adanya. ya
Bu Sinta kalau memang sudah punya perasaan juga sama saya, ya kenapa kita harus bohong, Bu? Iya, masalahnya saya susah untuk romantis, Pak. Makanya sikap saya nggak bisa bohong. Sama, saya juga susah buat romantis, Bu. Karena yang ada di pikiran saya kan saya harus bekerja keras biar sukses. Ketika disuruh romantis saya jadi bingung. Karena kan pikiran saya bukan cuma buat senang-senang aja, Bu. Ya, tapi Saya selama memikirkan masa depan keluarga. Tapi selama ini Pak Bagas menghibur saya kok. Ngadepin ke saya dong kalau ngobrol. Apain ngadep ke situ, Bu? Ya, saya canggung aja, Pak. Dan saya nggak nyangka ternyata selama ini orang yang udah saya suruh buat jemput saya ternyata bos saya sendiri. Saya bukan bos Bu Sinta, saya kan cuma mau bantu aja. Ya, tapi kan derajat kita juga berbeda, Pak. Oh berbeda sih, Bu. Ya kalau misalkan begitu Bu Sinta jangan jadi atasan di sini, Bu. Kalau mau berkecil hati. Intinya ke depan kita kalau ada jodoh kita kan akan menikah, kita kelola bareng kantor kita. Dan Bu Sinta jangan patah semangat. Saya paham, Bu. Setiap hubungan dan setiap pekerjaan pasti ada ujiannya. Pekerjaan ada naik turunnya kan, Bu. Hubungan ada senang susahnya juga. Kadang ya kita senang terus, kadang ya kita susah terus. Pekerjaan pun begitu, naik terus, kadang ya turun lama juga. Ya, namanya kehidupan, Bu. Ada pahit, ada manis. Jadi kita harus sabar, kita harus menghadapi semuanya, kita harus bekerja sama. Jadi kalau gitu kita masuk ke dalam, kita obrolin semuanya di dalam dong. Boleh? Yuk. Katanya di area kantor, Bu.